tidak buang waktu lagi, sesuai dengan waktu yang diberikan ya oleh Universitas Negeri. Ya, seperti biasa, pola sama, saya menjelaskan dulu, kemudian ada tugas kelompok ya, sama polanya ya. Jadi itu terus-menerus ya. Mungkin dosen lain berbeda, ya ikutin dosennya. Ya, kalau saya di sini terbagi dua ya pembelajarannya. Paham dulu, nanti saya tahu pahamnya atau enggak kalian dari tugas yang kalian kerjakan secara berkelompok, artinya bisa saling bantu-membantu ya. Oke, pada pertemuan keempat ini, ya sesi 4, kita akan mempelajari mengenai perencanaan produksi ya, perencanaan produksi ya, produk ya. Tentu produk kalian tahu bisa berupa barang atau jasa atau aplikasi atau apapun ya. Itu produk yang kalian jual. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, setelah saya jelaskan, nanti kalian gabung sama kelompoknya untuk menyelesaikan tugasnya ya. Kemudian setelah selesai upload ke DIK. Jadi sama ya, sama seperti minggu lalu. Seperti itu ya, tentu saya jelaskan dulu. Nah, sebelum saya masuk ke detail, seperti biasa di awal ya, saya akan absensi dulu ya. Jadi saya panggil, yang dipanggil namanya, tolong hidupkan kameranya sama audionya ya, dijawab. Supaya saya bisa lihatnya kesempatannya hanya di sini aja ya. Kita nggak tatap muka fisik secara langsung ya. Oke ya, saya stop share dulu biar kelihatan lebih jelas wajah-wajahnya. Sebentar. Ini saya gabung lagi. Oke. Bentar ya. Oke. Salah. Oke, baik, siap-siap saya panggil namanya ya. Sebentar, saya buka dulu big-nya ya, sekaligus di big, jadi nggak usah ini semuanya cepat selesai. Rekam big ini proposal bisnis teknologi informasi. Oke, ya siap-siap saya panggil seperti biasa ya, sesuai dengan urutan yang ada namanya, sesuai urutan yang ada di big ya. Adam ada Adam. Ada, Pak. Adam, oh ya, makasih kelihatan ya, jelas sama suaranya juga oke. Ya. Kemudian, sebentar saya perbaiki dulu ininya, biar lebih jelas. Oke, yang berikutnya adalah, ini kok nggak mau keluar ya dia. Sebentar. Kelihatan. Oke, yang kedua adalah Ahmad Aldi Saputra. Hadir, Pak. Oke, Aldi Saputra hadir, makasih. Langsung saya ini bikin hadir ya. Kemudian yang berikutnya Andika Ataya Dwi Yulianto. Oh iya, si Andika kelihatan. Kemudian yang berikutnya adalah Arnold. Ada Arnold? Oke, terima kasih Arnold, kelihatan. Kemudian yang berikutnya adalah, saya ke bawahin dulu. Febi Afifa ada? Ya, kelihatan wajahnya ya, cuma putus-putus agak putus suaranya, tapi nggak apa-apa ya, sudah kelihatan Pak. Terima kasih Febi. Yang berikutnya adalah Galuh Pamungkas. Galuh ada Galuh? Galuh. Oh iya, makasih Galuh. Dari tadi standby kelihatan jelas. Makasih Galuh. Oke, yang berikutnya adalah Gilang Bagas Prasetyo. Gilang. Hadir, Pak. Oh iya, itu dia kelihatan. Makasih Galuh. Gilang ya, sorry Gilang. Oke, yang berikutnya adalah Maura Trik. Hadir, Pak. Yang kasih jelas, suara juga jelas. Makasih. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Fadlur Rahman. Hadir, Pak. Oh ya, makasih. Kelihatan jelas, sore. Kemudian yang berikutnya adalah Noval Riyandi. Ada, Pak. Oh iya, kelihatan. Terima kasih Noval. Sudah, terima kasih. Kemudian Nidia Erlinda. Nidia, ada? Hadir, Pak.
Ya, kelihatan jelas ya. Terima kasih. Kemudian berikutnya adalah Panji Surya Bagaskara. Panji, ada Panji. Coba lihat, saya lihat. Panji. Saya sambil baca nama-namanya nih. Berikutnya adalah Pipih Piani. Pipih, coba saya baca dulu nama-namanya. Pipih, nggak ada ya, sudah. Yang berikutnya adalah Prasna. Prasna ada, Prasna? Hadir, Pak. Oh iya, makasih Prasna. Yang berikutnya adalah Rafif Naufal. Rafif. Hadir, Pak. Oh iya, makasih, jelas. Thank you. Yang berikutnya adalah Rindiani. Oh iya, makasih ya, jelas. Makasih. Berikutnya Septi Mutiara. Septi. Hadir, Pak. Oke, kelihatan. Makasih, jelas. Kemudian yang berikutnya adalah Yuliza. Hadir, Pak. Oke, makasih. Nah, yang hadir sini adakah yang terlewat saya panggil atau terluput saya panggil, ada nggak yang hadir di sini yang udah hadir? Sebenarnya udah dipanggil semua ya, atau saya yang panggil untuk ngecek sekali lagi sebelum saya tutup. Panji yang belum di sini, Panji Surya Bagaskara ada? Panji nggak ada. Oke. Pipih Piani nggak ada ya. Oke, sudah ya, kita lanjut lagi ke pembahasan. Bentar, saya simpan dulu ini di big. Oke, ini sudah tersimpan. Udah belum? Tulisannya harus sudah simpan, kalau enggak nanti enggak. Oke. Oke, baik, kita mulai. Saya share screen lagi ya. Yang tadi kita lanjutin. Oke, sudah kelihatan lagi materinya ya? Oke, terus lanjut. Nah, saya sudah sampaikan di sesi pertama di awal, kalau kalian ingat ya, jadi nanti ujung-ujungnya kalian harus ada di dalam proposalnya itu 8 aspek ini ya, sedikit saya jelaskan waktu di awal ya, kalau kalian ingat ya. Jadi ada latar belakang bisnis, kemudian ada analisa pasar bisnis, kemudian perencanaan produksi, kemudian perencanaan pemasaran, kemudian perencanaan organisasi dan SDM, kemudian perencanaan kolaborasi usaha, kemudian perencanaan pembiayaan dan keuangan, kemudian pengelolaan risiko bisnis. Ya, jadi semua ini nanti di saat akhir itu nanti kalian presentasikan dan dokumennya ada, semua ada. Ya, tentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu bertahap. Ya, kita isi sedikit-sedikit gitu bertahap, biar nggak ujuk-ujuk nanti di terakhirnya bingung, waduh banyak nih, padahal biasanya tugas-tugas dari mata kuliah lain kan juga banyak gitu, bersamaan pula lagi kan, jadi makanya kita nyicil, istilahnya nyicil ya, dapat teori konsep, paham, langsung terapkan di mana, di proposal bisnis kalian, di ide bisnis kalian, ini ide bisnis kalian masing-masing gitu kan, cuma kalian terapkan sesuai dengan topiknya gitu, pembelajarannya. Jadi sama ya, sekarang juga seperti itu. Nah, yang sudah kita lewati, yang kita lakukan adalah sebelumnya itu mengenai latar belakang bisnis, latar belakangnya ya, ide bisnis yang baik seperti apa. Kemudian kalau kalian ingat juga analisa pasar ya, ada market analysis kalau bahasa Inggrisnya, itu juga sudah saya jelaskan, kalian juga sudah buat tugasnya gitu ya. Nah, nanti ada satu kelompok yang mengganti ya, nggak apa-apa ya, mengganti ide bisnisnya. Jadi kelompok 4 kalau nggak salah ya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi sampai nanti UTS itu masih boleh revisi, boleh ganti gitu ya. Tapi setelah UTS sudah harus, kalau bisa jangan ada yang ganti lagi, karena capek nanti gitu ya. Kalau ganti ide, kalian harus buat lagi dari awal,
ulang lagi gitu kan capek sendiri gitu ya. Tapi tentu saya jangan terlalu ketat juga, mungkin ada pemikiran-pemikiran kan setelah dapat ilmu konsep teori terus di perjalanannya diganti gitu, artinya saya kasih batas waktu aja gitu sampai UTS itu masih boleh ganti-ganti ya. Tapi setelah UTS ya kalau bisa ide bisnisnya masih sama gitu ya sama sebelumnya. Sebenarnya untuk menghindari kalian capek banget gitu karena ulang lagi dari awal kan gitu. Itu sebenarnya ya. Ini masih boleh sekarang untuk ganti ya. Nah, kita fokus sekarang ke production planning kalau misalnya bahasa Inggrisnya ya, atau perencanaan produksi ya. Oke. Mulai saja. Nah, tentu produk ya. Jadi intinya kan di produk ya. Produksi apa kan gitu. Membuat apa kan, produksi bahasa sederhananya membuat. Membuat apa? Membuat produk gitu kan. Nah, produk itu tentu sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya ya. Ya bisa buat robot juga bisa membuat produknya gitu ya. Tapi yang paling umum tentu tenaga kerja, SDM-nya ya. Kalau misalnya kita buat software ya programmernya ya, buat platform ya programmer, desainer dan seterusnya gitu ya. Jadi diproduksi oleh SDM ya, sumber daya manusia atau sejenisnya. Karena sejenisnya kenapa? Karena ada juga robot yang bisa buat, bukan orang kan, bukan manusia gitu, bisa ya. Nah itu dia ya produknya sendiri apa tuh ya, bisa berupa barang ya, barang yang kita pegang ya, laptop, HP gitu, pokoknya printer, pokoknya yang barang keras gitu ya, yang kita bisa pegang, kita bisa jamah, ada bentuknya gitu secara fisik. Atau bisa juga ini apa nih yang chat nih, bentar saya lihat dulu. Oh, pipi hadir, oke. Pipi nanti semuanya seperti biasa sebelum kita selesai Zoom nanti mohon hadir terus hidupkan kamera ya, nanti aja pas lagi terakhir ya sebelum Zoom selesai ya, itu untuk bukti sih. Pipi udah hadir kan? Pipi ada tadi suaranya? Ada, itu Pipi Pak. ya? Ya oke ya, gitu ya. Oke, nanti hidupkan kameranya. Nanti. Sekarang saya fokus ke menjelaskan dulu ya. Oke, sebentar kalau gitu saya ini dulu deh, terlupa lagi. Bentar ya. Nggak bisa di-save. Sebentar. Simpan. Oh, udah. Simpan. Oke, balik lagi ya. Jadi, kalau kalian saya lihat banyak yang berupa aplikasi atau platform ya, atau jasa pembuatan web ya kalau kelompok 2 kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu, jadi bisa aplikasi, bisa jasa gitu ya, yang kalian buat ya, bukan fisik gitu ya, barang fisik ya. Mungkin kalau teknik industri dia ada barang fisik ya, barang fisik yang dia buat gitu ya. Tapi kalau misal di sistem informasi atau teknologi informasi, biasanya kalau nggak aplikasi jasa gitu, aplikasi jasa. Bisa sih kalau di informatika biasanya ya buat robot, buat hardware gitu berupa barang. Tapi kalian nggak ada di sini yang berupa barang fisik kan. Jadi kalaupun ya ada yang diecast yang jual beli cash diecast itu kan kalian bukan yang buat, kalian itu hanya buat platformnya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat sampai sekarang gitu ya, kelompok kalian tuh kalau nggak aplikasi atau jasa atau nggak jasa. Saya salah nggak? Ada nggak yang produk fisik? Ada nggak yang produk fisik? Coba kelompok ada yang produk fisik nggak? Kayaknya nggak ada ya. Semua aplikasi atau jasa kan? Benar nggak? Ya, aplikasi kan, kelompok lalu aplikasi, jasa juga ada. Tapi nggak ada yang barang fisik kan, buat apa gitu. Barang fisik nggak ada kan. Ya kalau IT-nya ada sih, bagian IT barang fisik itu ya hardware, buat hardware-nya. Tapi kan itu rumit. Cuma itu sama, ada juga kadang-kadang buat robot gitu. Ya, kalau buat barang fisik gitu ya. Atau buat HP, oh itu susah banget. Tapi ya seperti itu. Ya nggak ada yang seperti itu kan. Jadi kalau nggak aplikasi, jasa gitu kan. Oke, kemudian jadi produknya seperti itu ya, produk kalian. Kemudian suatu usaha selalu berusaha memenangi persaingan melalui pembuatan produk unggulan. Tentunya ya kalian pengen unggul kan.
ya persaingan ada gitu ya. Ada yang banyak ramai persaingannya, udah red ocean ya, ingat ya. Ada yang baru sedikit ya, belum banyak, jadi blue ocean masih sepi gitu, tapi dibutuhkan ya. Nah, apakah di blue ocean apa di red ocean, tentu kalian ingin unggul produknya ya, apalagi yang di red ocean, wah ya, kalau nggak ditinggalin customernya, usernya pada lari semua, yang lebih unggul kan gitu ya. Unggul bisa lebih cepat, bisa lebih bagus, bisa lebih menarik ya, bisa lebih murah ya. Jadi dari mana yang dilihat, dari kacamata user atau pengguna atau pembeli atau pelanggan apapun namanya, yaitu dilihat unggul gitu ya. Unggul bisa bisa kalau misalnya di red ocean biasanya unggulnya tuh murah gitu, paling murah, paling murah, paling murah, wah lari itu paling murah dengan ini yang sama itu unggul. Atau unik ya, suatu yang unik jasa atau aplikasinya sehingga belum banyak gitu ya, unggulnya di situ misalnya ya. Jadi memenangi persaingan ya dengan produk unggulan. Produknya kan bisa aplikasi atau jasa ya, yang kalian tadi ya. Kemudian penting untuk menentukan spesifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan keinginan pelanggan. Jadi kalian benar-benar harus tahu ya keinginan kebutuhan pelanggannya apa. Jadi speknya produk jasa atau aplikasinya sesuai dengan yang pelanggan inginkan atau butuhkan, seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu ya, bisa survei kecil, bisa observasi ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan ya untuk mengetahui kebutuhan keinginan pelanggan. Emang kita juga bisa juga berdasarnya karena emang kita pelanggan juga, jadi kita tahu. Tapi kan tuh dari sisi kita gitu, dari pelanggan kebanyakan itu seperti apa gitu. Ya jadi kalau ini kan karena pembelajaran jadi belum bisa terlalu ideal ya. Tapi kalau misalnya idealnya nanti kalian bekerja di perusahaan itu yang membuat software, sekalian di pengembangan gitu ya, itu surveinya harus survei sebesar-besarnya gitu. Nah, karena kita ada ilmu statistik, biasanya nggak perlu seluruh populasi kita survei gitu kan. Kita bisa ambil misalnya sampel 30 atau 50 gitu kan. Jadi itu responden 30 atau 50, kemudian itu merepresentasikan populasi. Jadi ilmu statistik gunanya gitu, jadi kita nggak perlu seluruh populasi semua orang gitu ya kita survei. Ya, kita hanya perwakilan saja gitu. Tapi itu bisa menunjukkan hasil yang apa namanya yang sesuai dengan yang populasi itu. Tapi nanti ada standard of error-nya gitu ya. Jadi misalnya ya 5% masih ada kemungkinan salah gitu kan. Karena kan namanya juga hanya sampel yang diambil bagian. Jadi mengetahuinya itu bisa di situ gitu ya. Bisa juga interview, bisa juga observasi, bisa juga survei yang melalui kuesioner dan lain-lain. Gitu ya. Oke, ya jadi dapatlah suatu spesifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan, kan seperti itu. Kemudian ini masih pengertian produk ya. Sehingga setelah itu rumuskan konsep produk ya. Karena tadi udah dapat spek produknya sesuai dengan yang apa namanya diinginkan oleh pelanggan atau pengguna ya. Jadi konsep produknya gimana? Dan tawarannya yang akan diberikan kepada pelanggan ya tentu yang harus sesuai dengan yang diinginkan tadi gitu ya, hasil survei, hasil observasi atau hasil interview, terserah gimana caranya. Yang jelas kalian sudah dapat gitu apa yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga konsep produknya itu sesuai gitu ya. Kemudian produk yang cocok dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan akan menjadi permulaan yang baik bagi bergulirnya bisnis yang berkelanjutan ya. Kalau di awal sudah cocok ya, itu permulaan jadi lebih lancar gitu ya. Jadi secara berangsur-angsur nanti banyak yang akan mengenal, dan karena memang dibutuhkan jadi lebih lancar nanti kebutuhannya gitu ya. Sehingga nanti bisa berkelanjutan bisnisnya gitu. Tapi di permulaannya kalau misalnya udah cocok, itu dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan biasanya lebih lancar relatif lah ya. Kemudian sadari bahwa suatu produk mempunyai siklus hidup ya. Jadi life cycle kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia siklus hidup ya. Dimulai dari pengenalan ya.
Terus kemudian pengenalan maksudnya ini produk ya, kita mesti ngomongin produk ya, baik itu jasa atau aplikasi ya. Ya kenalin dulu lah, orang belum pada tahu gitu. Yang tahu baru kita doang sama teman-teman kita. Ya kenalin dulu gitu. Ini tentu ada hubungannya dengan marketing nanti ya. Kemudian pertumbuhan. Setelah dikenalkan, berangsur-angsur orang pada tahu, ya orang pada jadi pengguna dan seterusnya, akhirnya uang masuk, makin lama makin berkembang, gitu, makin banyak, akhirnya itu namanya pertumbuhan. Nanti kedewasaan, ya, nanti sampai titik sudah sebenarnya dewasa, udah stabil gitu, masuk ke 60-an stabil. Dan akhirnya penurunan, ya ini memang udah siklus, ya. Nah kalau penurunan gimana? Ya namanya perusahaan kita buat taktik baru, kita revisi misalnya produk atau jasanya, atau kita tambahkan, jadi nggak stagnan dia. Kalau stagnan ya kita ininya turun trennya, ya kita ikutan turun, masa mau kita seperti itu. Ya makanya selalu ada business development kan, pengembangan bisnisnya. Biasanya di perusahaan menengah besar ada tuh bagiannya yang mikirin seperti itu, karena dia tahu siklus hidup. Kalau produk A misalnya, produk A aja yang kita ini, nanti ada saatnya dia mulai menurun. Nah mulai menurun harus dipikirin tuh apa nih, apakah ada fitur yang ditambahkan, apakah digantikan, ya, apakah ada yang dihilangkan terus diganti ini gitu. Jadi ada yang memikirkan itu gitu, sehingga nanti produk yang revisi atau produk yang baru atau produk yang digantikan itu bisa mulai lagi pelan pertumbuhan kedewasaan, terakhirnya seperti itu ya. Jadi fitur-fiturnya atau unsur-unsur bisnisnya bisa ditambahkan, dikurangi, dihilangkan, diganti dan seterusnya gitu, untuk supaya lebih perusahaan bisa survive ya, seperti itu. Kalau dia nggak melakukan apa-apa, turun, dia ikut turun juga, akhirnya bangkrut gitu kan. Jadi sehingga satu bisnis secara terus-menerus mempromosikan produk. Memang kerjaan itu. Makanya ada bagian lead bank kan, penelitian dan pengembangan, atau R&D istilah kerennya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, research and development, atau pengambilan business development. Ya, banyak lah istilah-istilah sekarang. Apalagi zaman sekarang tuh ya, mau keren-keren banget gitu ya. Chief Development Officer gitu, Chief, wah pokoknya bagian develop atau business development gitu kan. Bagian-bagian ini keren-keren namanya gitu. Kalau kita ke LinkedIn tuh banyak tuh istilah-istilahnya. Ya intinya seperti itu, terus-menerus mempromosikan produk ya. Nah ini dia ya pengenalan ya. Biasanya tanda dari pengenalan itu suatu produk masih baru gitu ya, ditandai dengan penjualan yang minimum, masih minimum penjualannya, memang begitu ya di awalnya. Kemudian baru tumbuh ya, ditandai dengan cepatnya peningkatan penjualan, tahu-tahu naik aja penjualan itu bisa 2 kali 3 kali bulan lalu gitu ya, itu pertumbuhan namanya. Ya, di pengenalan masih sedikit masih susah gitu, lama-lama kok cepat sekali gitu ya pertumbuhan, akhirnya mencapai kedewasaan ya, udah stabil gitu ya, udah stabil dia ya, di atas udah naik terus dia udah mentok. Kalau grafik tuh di atas tuh rupanya, terus kemudian stabil di situ, kemudian baru setelah itu turun ya, kemerosotan, akhirnya penjualannya tadinya misalnya 100 barang jadi 70 barang, jadi 60 ya, berangsur-angsur turun ya. Jadi perusahaan kan mau survive, dia harus buat revisi produk lagi atau buat produk baru atau apapun caranya seperti itu ya. Jadi ini tentu kita harus tahu ya, dalam perencanaan produk produksi itu harus menyadari ya, istilahnya menyadari lah ya, sehingga kita tetap nanti mempromosikan produk-produk ganti yang ganti atau revisi atau fitur tambahkan atau itu seperti itu. Intinya seperti itulah, udah ngerti lah. Oke. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik nih ya. Ini karena ini yang sangat berhubungan dengan tugas kalian, tugas kelompok ya. Jadi ini perencanaan produksi produk ya. Ada 3 nih, ya nanti saya akan jelaskan satu-satu dan nanti kalian buat tugasnya di sini ya. Yaitu tingkatan atribut produk yang pertama. Nanti tugasnya ada di sini nih, jadi kalian perhatikan. Tentu kalian mikirnya adalah ke bisnis masing-masing ya. Jadi jangan bisnis orang atau kata-kata umum. Yang ditanya mengenai bisnis masing-masing, tingkatan atribut produknya, ini kata-kata umum gitu. Yang ini kalau saya baca tugasnya ini kok jadi kayak buku, ini dari buku apa ini ya? Jadi harus yang dipikirkan kalian itu harus bisa sendiri gitu. Adam ya, angkatan kenapa Adam? Ada ini?
Ada mau tanya? Silakan. Nggak kedengeran suaranya belum ini. Nggak apa, kepencet Pak, maaf. Oh, kepencet. Oh ya, nggak apa. Ya, nggak apa. It's okay. Kemudian yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian proses produksi. Ya, jadi tiga-tiga ini saya akan tanyakan ya. Oke, apa itu? Yang pertama dulu nih ya, tingkatan atribut produk ya. Nah, ya atribut ya, kan di sini ada kata atribut kan. Produk kita udah tahu, tingkatan ya, udah tahu level gitu kan. Nah, atribut apa nih maksudnya? Atribut adalah manfaat dari suatu produk di hadapan para pelanggan. Jadi bukan di hadapan para pengusaha. Jadi manfaat yang dilihat pelanggan itu apa dari produk kalian, intinya di situ. Ya, manfaat dari suatu produk di hadapan para pelanggan, intinya di situ. Ya, bukan kadang-kadang saya juga pernah ya ada usaha gitu ya, dimulai dari Melbourne itu. Kadang-kadang saya emang mikir semua pelanggan tuh kayak saya, enggak, padahal enggak gitu. Ya, jadi benar-benar kita harus tahu ya pelanggan itu. Mungkin ada pelanggan yang berbeda, mungkin juga ada yang kayak saya gitu kan. Nah, atribut manfaat itu seperti apa? Nah, dibagi atas 4 nih di sini nih, ya di textbook nih. Ini saya copy paste dari textbook ya. Nah, yang pertama adalah kalau manfaatnya hanya yang dasar saja. Jadi kita menyajikan suatu produk kepada pelanggan atau pengguna hanya manfaat yang dasar saja gitu. Ya, basic produk ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau misalnya web development ya, kita ngambil contoh yang simple lah ya. Jadi kita jasa web development. Kita buat website-website untuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Misalnya ya, jadi ditawarkan jasa kita seperti itu. Nah, basic produknya kita seperti apa? Kalau memang kita hanya manfaat yang dasar saja, ya sudah tampilan aja. Tampilannya statis lagi. Ya. Jadi hanya tampilan misalnya profil dari perusahaan, terus visi misi perusahaan, terus nama-nama struktur organisasinya, terus manfaat dari produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut itu ada di website semua gitu. Tapi statis saja gitu. Itu misalnya ya contoh mudah ya. Ya berarti kalian hanya menawarkan manfaat yang dasar saja. Apakah itu ada pelanggan yang mau seperti itu? Ada. Karena apa? Karena dia nggak terlalu penting untuk jadi dinamis misalnya kalau yang di development itu. Jadi yang statis saja gitu. Yang dinamis nanti dia bukan pakai web gitu. Ya, dia ada lagi gitu. Misalnya ini hanya pengenalan untuk pencarian di Google, terus ada orang pertama kali ngeliat di situ, ada alamat, ada website, ada apa, mungkin ada aplikasi yang bisa download dari situ, terus ada keterangan informasi-informasi, itu aja, informatif aja sifatnya, tapi belum interaktif misalnya. Jadi manfaat dasar itu namanya, ya. Nah, pertanyaannya, pikirin lagi, ide bisnis kelompok kalian masing-masing, apakah kalian hanya untuk pelanggannya atau penggunanya hanya yang dasar saja. Nah, kalau yang dasar saja kalian pilih ini, basic produk. Nah, kalau mau meningkat lagi ya, di atasnya lebih banyak dari basic produk. Jadi on top of that, it means that basic produknya ada, tapi ada tambahan gitu. Ya, namanya expected product. Ya, expected product itu lebih tinggi daripada basic. Kalau basic kan yang dasar-dasar saja gitu. Kalau expected, ada manfaat yang diinginkan oleh pelanggan, itu kalian bisa penuhi. Ya, artinya balik ke contoh web development, misalnya ada tambahan-tambahan fitur. Misalnya kita sama klien kita, sama perusahaan ya, terus kita bilang, Pak, mau tambahin ini enggak Pak? Fitur pembayaran, misalnya gitu. Oh, ya bisa ya, gitu. Misalnya gitu, kemarin gitu kan. Ya kalau Bapak mau, tapi harganya beda Pak, gitu. Atau Bu. Ya. Jadi, expected produknya tadinya basic ya, hanya statis tadi. Ini contoh yang sama ya di web development. Kemudian yang bisa ditambah dengan misalnya fitur pembayaran gitu ya, bisa kerjasama dengan GoPay misalnya atau yang lainnya ya, apa namanya pembayaran digital lainnya seperti itu misalnya ya. Jadi kalau kalian sudah sampai situ, berarti kalian sudah sampai ke expected produk ya, manfaat yang diharapkan. Mau lebih lagi, bisa nih lebih gede lagi nih ya.
lebih dari expected, ya. Namanya augmented. Jadi di augmented itu basic produknya ada, expected ada, tapi augmented, ya. Tadi yang diharapkan, nah ini tambahan lebih luas lagi daripada yang hanya yang diharapkan seperti yang di expected gitu. Kalau kita menggunakan contoh yang sama, yang jasa web development, maka manfaat tambahannya kita bilang bisa gini, Pak, mau nggak kita buatin, misalnya ini contoh ya, tentu bisa apa aja, integrasi update data Bapak, misalnya Bapak ada tambahan produk di perusahaannya, itu langsung bisa terintegrasi, langsung ada tampilan nanti di website dengan update-update produk gitu. Jadi langsung Pak gitu ya. Kalau Bapak ada perubahan harga, kalau ada perubahan pajak, ada perubahan produk yang nambah, yang Bapak jual misalnya, ya di perusahaan Bapak itu bisa langsung otomatis real time gitu misalnya, ya mau nggak gitu. Nah itu lebih tinggi lagi daripada expected. Oh bisa ya gitu ya. Paling gitu. Jadi ada augmented, ya ini pengalaman pribadi selama saya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ada di augmented berarti lebih luas lagi daripada ini. Di augmented masih ada basic, ada expected, ada augmented, ya termasuk augmented. Mau lebih luas lagi, nah ini yang paling tinggi ya. Kan kita ngomong tingkatan nih, tingkatan dasar ya, basic produk. Tingkatan yang kedua expected produk. Jadi plus basic produk plus expected. Tingkatan yang ketiga augmented. Basic produk ada, expected produk ada, augmented juga ada. Atau tingkatan yang tertinggi ya atribut produknya, yaitu potensial produk ya. Nah, potensial produk ini adalah manfaat yang unik. Wah, yang tidak bisa disediakan perusahaan lainnya. Wah, ini jarang sekali nih. Ya. Kalau ini mungkin perusahaan yang web developer, kalau kita ngambil contoh yang sama ya, web developer mungkin ada. Ya, yang lain juga pada bisa begitu. Yang expert ada juga. Tinggal ngajak kerja sama, GoPay segala macam. Ada, semua perusahaan lain yang penyedia jasa web developer juga seperti itu. Manfaat dasar apalagi banyak banget gitu ya. Anak SMK juga udah pada jadi bisa buat ini misalnya gitu ya. Jadi ini tiga ini dia pesaing kita masih bisa gitu ya, sama ya, jadi bisa. Tapi yang di paling potensial produk ini unik dia. Tidak bisa disediakan perusahaan lainnya, atau paling jangan bilang tidak bisa lah, jarang banget, jarang gitu ya. Ya kalau tidak bisa kayaknya ada aja. Tahu-tahu kita merasa nggak ada gitu ya, ada aja pesaing. Cuma mungkin dari mana gitu ya, nggak dari tempat yang sama gitu. Misalnya dari Inggris atau dari Malaysia atau dari Singapura gitu, tahu-tahu ada ya. Sebelumnya kita cari-cari nggak ada ya, tahu-tahu ada ya, bisa karena ini manusia kan selalu seperti itu. Tapi yang minimal jarang lah ya. Kalaupun tidak bisa disediakan, tentunya jarang disediakan perusahaan lainnya. Ya, jadi kalau kita bisa unik seperti ini, maka kita udah tingkatan atribut produk yang tertinggi. Nah, pertanyaannya di kalian, masing-masing di sekalian, apakah hanya basic? Apakah meningkat ke expected, jadi basic yang expected ada? Apakah ke augmented? Apakah potensial yang benar-benar unik, tidak ada? Atau paling minimal inilah jarang sama perusahaan lainnya. Itu. Nah Pak, kalau kita misalnya ketemu yang basic aja nggak apa-apa, gitu, nggak masalah, ya. Tapi pastikan yang basic ini jangan di trade ocean, karena kalian kesulitan nanti, kalian belum punya economy of scale soalnya belum besar gitu, baru mau mulai dengan proposal bisnis gitu ya. Kemudian apakah kalau misalnya expert ya nggak apa-apa. Berarti jawabannya bisa semua ya Pak. Gitu. Ya memang bisa gitu. Tinggal nanti kalau basic produk taktiknya apa, seperti apa. Ya, yang supaya kalian tetap laku gitu. Excel produk taktiknya seperti apa, augmented taktiknya seperti apa, ya. Potensial taktiknya seperti apa, ya. Semakin ke tingkatan yang lebih tinggi, maka semakin terdiferensiasi. Ya, makin kalian beda gitu dengan yang lainnya. Intinya itu deh. Jadi makin yang tinggi itu yang paling tinggi kan potensial produk yang unik, yang nggak bisa disediakan perusahaan lainnya gitu ya. Dia makin terdiferensiasi gitu. Tapi semakin mahal biaya produksinya karena kalau ini basic fitur-fitur basic kan, tambahin lagi, ini yang unik gak ada yang belum pernah. Ya pasti paling mahal lah di sini ya, biaya produksinya ya daripada hanya misalnya basic produk ya. Seperti itu. Ya jadi makin tinggi
tingkatan atribut produk ya, yang kalau di sini yang potensial produknya paling tinggi itu makin mahal biaya produksinya. Ya tentu dengan mahalnya biaya produksi kalian harus berharap itu kan biaya produksi cost ya, biaya yang keluar duitnya. Tentu bisnis itu yang bagus adalah yang masuk lebih besar daripada yang keluar kan gitu. Ya, jadi uang yang masuk lebih besar. Nah, kalian harus pastikan bahwa ini benda ini yang unik ini laku lebih besar daripada itu, baru dapat untung bersih kan gitu. Ya, berpeluang semakin berdaya saing. Ya jelas. Ya, makin sini makin berdaya saing, artinya makin punya kemampuan gitu, makin punya senjata. Ya, apalagi paling ini nih unik terus dibutuhkan pula lagi. Ya, jarang pula lagi yang saing itu. Ya, saya pernah ngerasain di sini soal ini, yang bisnis rekrutmen online untuk muslim gitu ya. Unik, jarang, bahkan waktu itu nggak ada ya waktu di Melbourne, Australia. Makanya saya nggak marketing tuh, udah aja orang word of mouth gitu ya, orang yang nyari intinya. Tapi orang pada tahu, akhirnya tahun kedua wah muncul yang lain-lain pesaing biasa lah gitu kan, latahan latah gitu bagus, oh lihat yang bagus, oh ikut ya, oh biasa lah itu. Jadi kita harus menemukan titik yang berbeda. Tapi yang jelas kalau misalnya fiturnya makin unik, ya makin ke atas tingkatannya itu makin berdaya saing. Daya kita, kekuatan kita tuh untuk bersaing itu lebih besar. Berpeluang masuk ke segmen atas dengan harga premium. Ya ini jelas nih. Ya karena pesaingnya nggak ada atau jarang, akhirnya kita bisa naikin harga, kita masukin segmen atas. Artinya yang pendapatannya uangnya tinggi gitu ya, yang punya uang tinggi, punya sumber daya uang tinggi, ya perusahaan-perusahaan yang kaya misalnya ya, kalau kita ambil contoh web developer lagi lah ya, kalau kita ada sesuatu yang unik banget gitu ya, kita jangan jual ke yang perusahaan-perusahaan kecil, dia belum mampu, ya kita mau buat itu unik apapun dia nggak mampu, buat apa gitu. Ya, mohon maaf, bukannya apa-apa ini bisnis gitu. Ya kita main atas lah gitu ya. Ya keunikan itu kita tawarkan atas sehingga kita dapat uang sebanyak-banyaknya gitu. Harganya harga premium gitu ya, jadi bukan harga basic seperti itu. Nah kalian yang mana nih ya, nanti dijawab ya di tugas. Ini yang pertama. Yang kedua, diferensiasi produk. Nah ini spesifiknya adalah pembeda produk ya. DP atau desain produk adalah suatu produk yang didesain berbeda dengan produk pesaingnya untuk memperjelas identitasnya ya. Jadi ada beberapa faktor nih untuk kita membedakan produk kita dengan produk lainnya. Misal bentuk atau desain, ya itu beda, lebih menarik, lebih gampang, usability-nya, user friendly-nya lebih mudah digunakan, lebih gampang, lebih enak gitu ya. Bentuk atau desain tuh main bentuk atau desain aja, udah berbeda. Yang lain pada ngeklak-ngeklik banyak banget gitu ya, stepnya banyak banget. Ini cuma satu step langsung, ya seperti itu. Orang seneng kayak gitu, satu step. Kalau banyak wah ribet banget sih, udah ntar aja gitu kan, paling gitu. Cari yang lebih lebih mudah. Nah bentuk desainnya. Kemudian fitur dan atributnya, ya. Kalau fitur dan atributnya benar-benar, wah ini dia nih yang kita cari, misal pelanggannya kan gitu. Yang lain nggak ada ya. Waduh yang lain pada yang ditampilin, yang disediakan fitur-fiturnya yang kita nggak butuh gitu, atau butuhnya jarang gitu. Ini langsung ke yang kita butuh ya. Nah seperti itu misalnya. Terus berkualitas pula lagi kinerjanya, ya. Jadi salah satu kinerja kalau itu kecepatan ya. Kecepatan itu salah satunya ya. Ada juga yang lain gitu ya. Nah, cepat banget nih, nggak pakai lama gitu. Ya. Ada juga yang karena bentuk ya, bentuknya berkualitas gitu ya. Tergantung produk kalian seperti apa. Kalau jasa kalian seperti apa. Kenyamanan ya. Kualitas tapi di sisi kenyamanan. Lebih nyaman mereka menggunakan ya. Kalau misalnya ini kan apa namanya, ada satu yang kesehatan mental ya, ada tugas kelompok, ada kelompok yang fokus kesehatan mental gitu. Itu kan agak sensitif ya, orang kan nggak mau tahu dia, kadang banyak kan orang malu gitu kan. Makanya ini harus nyaman, gimana buat nyaman mungkin supaya kerahasiaan dijaga misalnya gitu ya. Jadi seperti itu misalnya. Keawetan. Nah, kalau kita misalnya ambil contoh web development lagi, ini sekali buat awet nggak nih?
Ya awet sih nggak bakal awet sampai kiamat. Karena apalagi IT berubah terus ya. Tapi tingkat keawetannya lama lah. Sekalinya kita buat, itu bertahannya bisa lama. Ya, nggak ganti lagi, nggak ganti lagi, nggak ganti lagi. Nanti pelanggannya, kliennya sebel gitu. Wah ini ganti, 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 ganti gitu. Cepet banget gitu. Berarti nggak awet nih gitu ya. Keandalan ya bisa diandalkan gitu ya. Jadi nggak drop down dia. Kalau di IT kan drop down itu kan artinya breakdown itu artinya eh, ya tergantung server atau banyaklah faktornya. Cuma jadi cepat down gitu. Ya, aduh ini mau dipakai nggak diambil, dipakai nggak bisa lagi, ini nggak dipakai nggak bisa lagi. Gimana? Bayangin kalau kita pakai Gojek ini mulu ya, down mulu gitu. Wah, server down, server down, server nggak jadi deh. Kalau ada persaingan Gojek yang lain, kita pakai yang lain kali gitu. Nyebelin banget gitu. Kita mau mesen udah lapar, kita udah mau mesen goret, udah buru-buru nggak bisa gitu kan, dan lain-lain. Apalagi pembayaran jadi tertunda segala macam ya, nggak bisa diandalin ya. Kemudian diferensiasi yang lain itu adalah kemungkinan diperbaikinya gitu. Jadi kalau kemungkinan perbaikinya lebih sering, waduh, klien atau pelanggan atau user pengguna akan aduh ngapain sering diperbaiki nih. Bentar-bentar ini apa ada tanda message itu, oh lagi diperbaiki, oh still in repair, still in fixing, still in apa gitu ya. Orang bakal sebel gitu ya. Jadi kalau misalnya jarang itu lebih bagus gitu ya, jangan diperbaiki. Ini diferensi produk yang kalian bisa usahakan. Ya, pertanyaannya yang manakah yang kalian akan usahakan di produk atau jasa kalian, di aplikasi atau jasa kalian, yang manakah? Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya prosesnya, ya. Proses pembuatan produknya. Kalau kalian kan proses pembuatan aplikasi atau platform atau jasa gitu ya, jasa. Nah, proses di produksi aplikasi atau jasa itu seperti apa? Salah satunya adalah ini. Nah, program development life cycle. Ini yang paling sederhana. Tentu banyak lagi yang lain ya. Banyak kalau kalian Google ada cara-cara pendekatan yang lain. Misalnya rapid cycle gitu ya. Mungkin kalian juga ada belajar di mata kuliah software development ya kalau yang udah ngambil. Itu ada beberapa yang bisa. Salah satunya adalah ini ya. Kalau misalnya berhubung berkaitan dengan membuat program, dengan membuat software atau aplikasi. Pertama problemnya dulu didefinisikan apa masalahnya. Kemudian dianalisis tuh masalahnya ya, di breakdown ya. Kalau udah ketahuan maksudnya gimana cara pemecahannya. Pemecahannya kan pakai algoritma kalau misalnya aplikasi kan buat algoritma kan sekuensialnya ya, pakai apa ya, if then else-nya, dualnya dan lain-lain ya, atau menggunakan objek oriented atau seperti apa, itu dibuat baru codingnya, coding sekaligus dokumentasi ya, baru nanti testing dicoba dulu lah, debugging ada bug-nya gitu. Salah satu baru di maintenance ya maintenance itu sekaligus di sini penerapan sebenarnya. Jadi di sini penerapan maintenance ya. Tapi kan kita ngomongin prosesnya, proses produksinya, bukan penerapannya gitu. Jadi maka di sini ya muter terus, bisa ada problem lagi, kemudian analisa, kemudian algoritma baru, atau kemudian revisi, coding lagi, coding baru, testing lagi, maintenance lagi, udah ketemu problem baru, ini muter-muter aja. Maka dibilang life cycle atau siklus hidup ya. Ini salah satu aja, tentu banyak lagi yang lain ya, terserah kalian ya. Kalau kalian udah belajar rapid programming ya atau model yang lainnya, silahkan aja nggak apa-apa. Ini nggak harus pakai ini ya, nggak harus loh ya. Jadi yang sesuaikan dengan kalian aja gitu ya. Jadi seperti apa ya? Jadi proses produksi produk itu adalah kegiatan yang mengkombinasikan berbagai unsur produksi ya. Ini unsur produksi kemudian direncanakan. Jadi melalui gambaran alur tahapan produksinya jadi kelihatan gitu. Ya setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa gitu ya. Untuk menghasilkan suatu produk ya. Kalau di sini contohnya tentu aplikasi atau software. Ya, jadi kalian bisa, nggak harus ini, kalian bisa pakai yang lain yang lebih sesuai. Dan habis itu jelasin sedikit, misal problem analisis apa, sedikit aja, nggak usah banyak banget, nggak usah buku di copy paste gitu. Ya, sedikit aja gitu ya. Terus yang sesuaikan dengan memang produk spesifik kalian gitu. Ya, seperti itu. Oke, ini dia untuk proses produksi produk ya. Oke, nah ini tugasnya. Ya. Kelompok ya.
tugas kelompok sama kelompoknya. Uraikan, jelaskan mengenai ide bisnis kelompok Anda. Ya. Yang pertama, yang tadi, tingkatan atribut produk mana yang Anda pilih? Apakah itu basic? Apakah itu expected? Apakah itu augmented? Apa potensial? Kalau misalnya contohnya, ya, saya nggak tahu ya. Misalnya kalau kalian milih potensial, berarti termasuk basic sama expected sama augmented juga gitu. Kalau misalnya augmented tidak termasuk potensial, tapi termasuk basic sama expected. Ya. Kalau expected termasuk basic juga sama expected, tapi nggak termasuk augmented, nggak, potensial nggak gitu. Udah tahu ya? Yang ini nih, ya, yang ini nih, ya. Oke. Kemudian yang lanjutnya adalah diferensi produk yang seperti apa yang membedakan produk Anda berbeda dengan produk pesaing Anda. Berikan alasannya. Untuk sebagai panduan yang di sini tadi, ya, apakah itu fitur dan atributnya, apa bentuk dan desainnya, kualitas kinerjanya, kualitas kenyamanannya, keawetannya, keandalannya, tingkat kemungkinan diperbaiki, atau, nah ini atau nih, ada yang lain yang belum termasuk di sini, boleh, nggak apa-apa, yang penting menyatakan diferensiasi produk, ya, nggak masalah ya. Oh belum, kayaknya nggak, yang kita mau nggak, ya, diferensiasinya nggak termasuk nih Pak di sini, ya nggak apa-apa, ini kan hanya panduan aja, ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses produksi, prosesnya ya. Jadi alur tahapan produksinya. Ini salah satu contoh ini. Ini contoh aja. Lagi-lagi ini tidak harus. Kalian ketemu yang lebih sesuai silahkan aja. Ya seperti apa. Jadi tahapannya apa, kemudian jelasin sedikit, 1-2 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Kemudian sesuaikan dengan yang produk, jasa atau aplikasi atau platform kalian seperti itu aja udah. Ya. Terus seperti biasa upload jawabannya, karena kadang-kadang satu halaman susah ya kalau ada 3 pertanyaan seperti ini, apalagi misalnya di sini ada proses produksi gitu ya. Oh 1 halaman ribet, susah Pak, ini aja udah hampir 1 halaman, 2 halaman boleh nggak? Boleh ya. Tapi jangan lebih ya, udah segitu aja. Jadi isi masing-masing, misalnya di sini itu 1-2 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak ya. Seperti itu, jangan copy paste dari buku semuanya gitu. Ya intinya saja, intinya yang sesuai dengan yang ide bisnis kalian seperti itu ya. Bisa Word, bisa PDF seperti biasa, paling lama jam 14.40 ya. Kemudian ya namanya udah tahu lah ya. Kalau kelompok 1 IDBB 1, kelompok 2 IDBB dan seterusnya udah tahu. Oke, sebelum saya lepaskan kalian sama kelompok kalian untuk membuat tugas, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Pak, mau nanya boleh nggak, Pak? Boleh, Prasna, silakan. Ini mungkin mengenai materi. Nanti materinya ditaruh di Bing nggak, Pak? Ada di Bing? Sepertinya udah ya, kalau nggak salah ya. Oh. Nah, tapi saya cek lagi ini. Habis ini saya cek sekarang aja lah. Kayaknya udah ya. Sebentar ya, saya cek sekarang. Oke, Pak. Kayaknya udah. Ini, iya ya, production planning ya. Udah ada. Oh, sip. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ada lagi yang lain, silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, saya tidak paksakan. Cuma nanti seperti biasa ya, setelah Zoom ini kan kalian ngumpul sama kelompok. Kalau kalian mau bertanya, saya standby di WhatsApp ya. Jadi boleh melalui grup WhatsApp atau WhatsApp pribadi, juga langsung ke saya juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi kebanyakan sih pengalaman mahasiswa lebih cenderung WhatsApp pribadi langsung, nggak apa-apa, nggak masalah. No problem, ya no problem. Ya silakan aja. Yang penting nyampe ke saya bisa jawab gitu. Ya. Oke, last chance. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita selesaikan saja Zoom-nya dan switch ke WhatsApp gitu. Untuk kalau ada tanya jawab di situ. Oke, baik. Sepertinya ini ya, nggak ada. Kalian ingin cepat-cepat, mungkin ingin langsung mengerjakan ya, supaya cepat selesai. Tidak apa-apa. Seperti biasa, hidupkan kameranya. Semuanya hidupkan kamera supaya kita foto dulu. Foto bareng, print screen, screenshot. Untuk bukti aja. Silahkan, saya tunggu ya. Oke, silahkan semuanya saya tunggu. Semuanya saya tunggu. Terus ya, tahan dulu ya, karena kadang-kadang dia tergantung sinyal, kadang mati gitu. Jadi, sekali yang udah kebuka, tahan dulu. Ayo, hidupkan kameranya. Oke,
Maura sama Nidia apa bisa? Apalagi ini susah. Oh ya bisa ke India udah. Oke, tahan dulu ya. Maura bisa. Oke, tahan dulu. Tahan ya. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. Karena sebagian hidup kan mati gitu. Sebenarnya kadang-kadang. Bentar tahan dulu. Oke, kayaknya sudah oke semua nih. Yang terakhir yang bagus nih. Karena lagi ini semua, lagi hidup semua on rumah. Oke. Semuanya. Oke, tadi keputus ya, tapi nggak apa-apa. Silahkan langsung gabung sama kelompoknya ya. Silahkan gabung sama kelompoknya. Ya, makasih. Ya, silahkan. Boleh leave, gabung sama kelompok. Ya, makasih, Pak. Pak. Terima kasih. Boleh leave ya, boleh leave. Silahkan.